Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramodita Dwi Ramadhani Winarto dengan NIM 2402010101063. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas analisis perekonomian Indonesia dengan topik kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Agar pembahasan lebih runtut, saya akan membagi presentasi ini ke dalam 6 bagian. Yang pertama, gambaran dinamika ekonomi Indonesia terkini. Yang kedua, potret kemiskinan. Yang ketiga, potret pengangguran. Yang keempat, peluang yang dibuka oleh era digital. Yang kelima, tantangan yang menyertainya. Dan yang terakhir adalah rekomendasi, solusi, serta kesimpulan. Mari kita mulai dari gambaran besar. Secara umum, perekonomian Indonesia masih tumbuh pada kisaran moderat, meski menghadapi tekanan dari sisi nilai tukar rupiah dan dinamika perdagangan global. Yang menarik, di tengah kondisi itu, Indonesia justru dikenal sebagai salah satu ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Data Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital tumbuh sekitar 38% secara tahunan pada triwulan ketiga 2025. Namun demikian, persoalan struktural lama belum sepenuhnya selesai. Per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka kita berada di angka 4,68%. Sementara persentase penduduk miskin per September 2025 tercatat 8,25%. Ditambah lagi, lebih dari 55% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Mari kita masuk ke data kemiskinan secara lebih rinci. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik, tren kemiskinan nasional dalam 6 periode terakhir menunjukkan penurunan yang konsisten dari 9,36% pada Maret 2023 menjadi 8,25% pada September 2025. Secara jumlah ini berarti masih ada 23,36 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meski angka ini turun 0,70 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Yang perlu digarisbawahi, penurunan ini tidak merata. BPS mencatat lebih dari separuh, tepatnya 52,75% penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, garis kemiskinan per kapita per bulan juga naik menjadi Rp641.443. Seiring kenaikan harga kebutuhan pokok, artinya meski tren membaik, kemiskinan di Indonesia masih tersirat struktural dan tidak merata secara spasial. Beralih ke sisi ketenagakerjaan. Data Sakernas BPS Agustus 2025 mencatat jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,46 juta orang, dengan rata-rata upah buruh 3,33 juta per bulan. Yang menjadi sorotan utama adalah ketimpangan antar kelompok usia dan pendidikan. Tingkat pengangguran terbuka pada kelompok usia muda 15-24 tahun mencapai 16,89%, jauh di atas rata-rata nasional. Sementara dari sisi pendidikan, lulusan SMK justru mencatat tingkat pengangguran tertinggi yaitu 8,63%. Ini menunjukkan adanya persoalan mismatch atau ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya di kalangan angkatan kerja muda yang seharusnya menjadi motor bonus demografi Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih optimis, peluang yang dibuka oleh era digital. Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat, nilainya mencapai 90 miliar US dollar pada tahun 2024 dan diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar US dollar pada tahun 2030. Salah satu pendorong utamanya adalah kris yang kini digunakan oleh sekitar 60 juta pengguna. Dengan 93% diantaranya adalah pelaku UMKM. Nilai transaksi e-commerce nasional pun diproyeksikan mencapai 736 triliun pada 2025. Dan tingkat inklusi keuangan nasional sudah mencapai 92,74% menurut survei OJK tahun 2025. Ini artinya digitalisasi keuangan membuka akses modal dan pasar yang jauh lebih luas lagi bagi UMKM dan pekerja informal, kelompok yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan keuangan formal, berpotensi menjadi jalur baru untuk keluar dari kemiskinan. Namun di balik peluang tersebut ada sisi lain yang tidak boleh diabaikan.
Pertama, otomasi dan kecerdasan buatan mulai menggeser pekerjaan-pekerjaan rutin. Studi McKinsey memperkirakan sekitar 56% pekerja di sektor manufaktur Indonesia berpotensi terganti otomatisasi pada 2030. Kedua, munculnya gig ekonomi seperti ojek online, kurir, dan pekerja lepas digital. Memang membuka lapangan kerja baru, tetapi pendapatan mereka sangat tergantung pada algoritma platform dan minim perlindungan sosial formal. Yang ketiga, masih ada kesenjangan digital atau digital divide. Akses internet dan literasi digital belum merata, sehingga wilayah tertinggal dan kelompok berpendapat rendah beresiko semakin tertinggal dari manfaat ekonomi digital ini. Bila kita hubungkan dengan teori ekonomi yang dipelajari di perkuliahan, secara teori misalkan teori trickle down dan teori modal manusia, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan keterampilan seharusnya secara otomatis mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan digitalisasi nasional seperti KRIS, KUR, dan program kartu prakerja pun dirancang dengan semangat itu, memperluas akses ekonomi bagi kelompok bawah. Tapi realita di lapangan menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, kesenjangan keterampilan digital membuat manfaat pelatihan belum optimal, dan digitalisasi justru mempercepat otomatis di sektor formal. Sementara perlindungan sosial bagi pekerja informal dan gig belum memadai. Muncullah resiko polarisasi pasar kerja, upah tinggi untuk segelintir tenaga ahli digital, upah rendah bagi mayoritas pekerja informal. Untuk memberi gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat studi kasus pekerja platform digital. Ekosistem digital seperti ride-hailing dan e-commerce memang menyerap jutaan tenaga kerja informal dan memberi fleksibilitas serta peluang penghasilan tambahan. Namun, riset terbaru mengenai gig ekonomi dan transformasi kerja digital di tahun 2026 menyoroti resiko ketidakpastian pendapatan, kesenjangan digital, hingga marginalisasi pekerja apabila tidak disertai reformasi regulasi. Faktanya, regulasi ketenagakerjaan kita saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi model kerja berbasis platform semacam ini. Sebagai catatan tambahan, garis kemiskinan perumah tangga kini berada di angka 3,05 juta rupiah per bulan. Dan skema pembiayaan seperti KUR telah menjangkau 3,69 juta debitur. Berdasarkan analisis tadi, saya merumuskan 6 rekomendasi kebijakan agar transformasi digital berjalan lebih inklusif. Yang pertama, reskilling dan upskilling digital. Memperluas pelatihan vokasi dan micro-kredensial yang menyasar pekerja terdampak otomasi serta lulusan SMK. Kedua, perlindungan sosial adaptif. Memperluas jaminan sosial portabel bagi pekerja gig dan informal. Yang ketiga, regulasi ekonomi platform. Memperjelas status hukum dan hak minimum pekerja platform digital seperti ojol dan kurir. Yang keempat, pemerataan infrastruktur digital agar manfaat ekonomi digital tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Kelima, perluasan akses pembiayaan UMKM melalui optimalisasi KUR digital, KRIS, dan skema kredit scoring alternatif. Dan keenam, sinkronisasi kebijakan lintas kementerian antara Kemenker, Kominfo, dan Kemendikbud agar kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan teknologi berjalan selaras. Sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menunjukkan tren membaik. Namun, tantangan struktural terutama di kalangan usia muda dan wilayah luar Jawa masih nyata. Era digital membuka peluang besar melalui inklusi keuangan, UMKM digital, dan ekonomi platform, tetapi juga membawa risiko otomasi, kesenjangan digital, dan ketidakpastian kerja bagi pekerja gig. Kunci ke depan adalah kebijakan yang menyeimbangkan akselerasi teknologi dengan perlindungan sosial dan pemerataan keterampilan digital agar transformasi digital tidak meninggalkan siapapun di belakang. Demikian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.